Bapak Ibu, pada minggu ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman dan Keberanian Daniel. Iman dan Keberanian Daniel. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 19 sampai 23. Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Baik, saya membacakannya. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dan selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Nah, demikian Bapak Ibu pembacaan kita dari kitab Daniel 2 ayat 19-23 ini. Saya mulai dengan pertanyaan demikian. Apakah Bapak Ibu tahu mimpi saya tadi malam ketika saya tidur? Gak tahu. Kedua, apakah Bapak Ibu bisa mengartikan mimpi saya tadi malam yang Bapak Ibu tidak tahu itu? Bisa mengartikannya tidak? Mimpinya aja nggak tahu, boro-boro mengartikannya. Tapi itulah yang terjadi di dalam kisah Daniel ini. Jadi situasi itu situasi yang sangat sulit, termasuk yang dialami oleh Daniel dan ketiga temannya. Mengapa? Karena Raja Ahasveros ini bagi kita ini aneh. Karena pertanyaan saya itu aneh kan? Nah, Raja Ahasveros lebih aneh lagi. Dia mimpi, dia lupa mimpinya itu apa. Lalu dia undang semua para ahli. Nah, ahli nujum, ahli orang-orang yang berbijaksana, dikumpulkan untuk satu, mengetahui mimpi Nebukadnezar. Sedangkan Nebukadnezar sendiri, raja yang saat itu, lupa mimpinya. Kedua, bukan hanya mengingat mimpi, tapi juga sekaligus mengartikan mimpi. Bukankah ini sesuatu yang sulit? Lalu terjadi percakapan antara Raja Nebukadnezar dengan para ahli, para orang bijaksana, ahli nujum, ahli astrologi, ahli perbintangan, ahli yang bisa membaca tanda-tanda zaman melalui peristiwa alam. Terjadi dialog. Coba Raja, ceritakan saja apa mimpi Raja. Nanti kami berusaha untuk mengartikannya. Raja bilang, karena sudah sangat emosi, kamu ini sengaja mengulur-ulur waktu ya. Aku tahu adatmu. Kamu memang, atau kalian itu memang sengaja mengulur-ulur waktunya. Supaya apa? Supaya engkau terlepas dari tanggung jawabmu. Sehingga apa yang terjadi? Raja marah. Para ahli nujum, para orang bijaksana, orang pinter, para ahli perbintangan itu akhirnya sebagian yang menghadap raja itu dibunuh. Nah, kalau para ahli
para ahli nujum juga, para orang bijaksana, orang-orang yang mengerti tentang mimpi itu dibunuh, itu berarti juga membawa resiko kepada Daniel dan ketiga temannya. Mengapa? Karena mereka juga akan ditanya pada raja. Jadi situasi saat itu adalah situasi yang genting, situasi yang menakutkan. Dalam situasi seperti inilah maka firman Tuhan ini diberikan judul iman dan keberanian. Bapak Ibu, bakankah situasi sekarang ini bagi beberapa orang, mungkin juga bagi Bapak Ibu dimanapun berada, situasi ini menakutkan. Dan karena itu firman Tuhan ini tepat, iman dan keberanian. Dan kita ambil contoh keberanian Daniel. Mari Bapak Ibu, kita melihat kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Di dalam dunia ini, oke ditayangkan ya. Salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketakutan. Untuk mengatasinya, kita memerlukan keberanian dari Tuhan. Kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian karena kebiasaan. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ingat, kita tuh bukan diberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ini yang perlu kita ingat. Kalau dalam situasi ketakutan kita ingat ayat ini. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita diberikan oleh Allah itu roh keberanian. Karena itu kalau kita saat menghadapi takut, khawatir, bingung, tidak tahu bagaimana harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan, ingatlah ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh keberanian. Dalam situasi seperti inilah maka Daniel tampil. Daniel tidak bisa berdiam diri saja. Sebab apa? Kalau Daniel berdiam diri saja, pada saatnya giliran Daniel untuk dibunuh. Bukan hanya Daniel, tapi juga teman-temannya. Jadi Bapak Ibu, dalam situasi ketakutan kita harus melakukan sesuatu. Tidak bisa berdiam diri saja. Kalau kita berdiam diri saja, maka kita akan keselip dengan waktu. Terlewat begitu saja, karena waktu itu terus berjalan tanpa kompromi. Dan kita dalam tanda kutip bisa mati. Terlewatkan begitu saja. Mari kita belajar dari Daniel. Ada ayat juga yang lain, Mazmur 13 ayat 5, ini Mazmur yang lain, ayat yang lain ya, Mazmur 13 ayat 5. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Jadi Allah itu dalam situasi yang sulit itu memberikan penyelamatannya. Makanya kita masuk pada poin yang pertama. Bagaimana kita belajar dari Daniel? Yang pertama, memuji Allah semesta langit. Artinya memuji Allah pencipta, pemilik dari langit, penguasa dari langit dan bumi ini. Memuji. Bagaimana dalam situasi yang begitu sulit dan menakutkan kok kita harus memuji Allah? Ini kan bertentangan. Kita sedang tercekam, apa kita bisa memuji Tuhan? Nah, mari kita ikuti saja kebenaran firman Tuhan ini. Pujian adalah respon kita terhadap apa yang telah dilakukan Allah. Banyak hal yang telah dikerjakannya, menolong, memimpin, memberkati, melindungi, menyembuhkan, menyertai, dan lain-lain. Jadi pujian itu satu respon terhadap karya Allah dalam hidup kita masing-masing. Dan tentunya Allah sudah berkarya dalam hidup kita masing-masing. Yaitu dalam hal apa?
menolong, memimpin, memberkati, menyertai, menguatkan, menghiburkan, membuka jalan bagi kita. Oke, bagaimana kaitannya dengan Daniel? Nah, kita lihat dulu. Sebagai pihak yang telah menerima dan mengalami hal-hal yang dikerjakan Allah di atas, tentu sewajarnya dan sepantasnya jika kita memuji Dia sebagaimana dilakukan Daniel. Mengapa Daniel memuji Allah? Di dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan demikian, ya. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 23 dikatakan juga di bagian awal. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Nah, kenapa? Alasannya karena Engkau mengaruniakan kepadamu hikmat dan kekuatan dan selanjutnya. Yang pertama, milikilah gaya hidup dalam situasi yang sulit, yang menakutkan. Teruslah memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah seperti apa yang dilakukan oleh Daniel, yaitu bahwa Allah telah berkarya dalam hidup Daniel. Demikian juga Allah telah berkarya dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Daniel dulu, bagaimana Allah berkarya dalam hidup Daniel. Melihat situasi yang tidak mudah itu dihadapi oleh setiap orang di zaman itu. Lalu Daniel berpikir, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dia memutuskan, aku ke Aryok. Aryok ini orang kepercayaannya Raja Nebukadnezar. Kalau seperti zaman sekarang ya pas pampres lah, komandan pas pampres begitu. Dia yang baru saja melaksanakan hukuman kepada para ahli nujum, orang-orang pintar, orang bijaksana itu dihukum mati. Lalu dia datang. Mengapa Raja Aryok? Mengapa Raja melakukan satu keputusan yang sangat menakutkan ini? Lalu ceritalah Aryok bahwa Raja itu mimpi. Tapi mimpinya lupa. Sedangkan para ahli semuanya itu diminta mengerti mimpi dan mengartikan mimpi itu. Ini kan sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Sangat sulit. Masa orang disuruh mengerti mimpinya orang lain? Padahal Bapak Ibu kalau mimpi sering lupa mimpinya apa gitu kan? Ya kita aja mimpi lupa mimpinya apa ya? Oh gitu. Ya itu. Lalu Daniel, oke. Sampaikanlah kepada raja, saya akan menghadap raja. Disinilah pentingnya keberanian itu. Dalam situasi sulit, dalam situasi yang mencekam itu, diperlukan satu keputusan. Keputusan apa? Mengambil langkah yang berani. Langkah itu adalah menghadap raja. Lalu Aryok singkatnya membawa Daniel menghadap raja. Lalu Daniel bertanya kepada Raja Nebukadnezar dan singkatnya raja setuju dengan usulan Daniel. Baik, saya berikan waktu kepadamu untuk mengerti mimpi dan mengartikan mimpi itu. Lalu Daniel undur diri dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengajak ketiga temannya untuk berdoa bersama-sama. Mohon petunjuk dari Tuhan, mimpi itu apa? Lalu mimpi itu diartikan bahwa sesungguhnya Nebukadnezar itu mimpi melihat satu patung yang tinggi besar yang luar biasanya. Nah patung itu mukanya terbuat dari emas. Dada dan tangannya terbuat dari perak. Perut dan pinggangnya atau punggungnya begini terbuat dari perunggu. Kakinya itu terbuat dari besi. Dan sebagian terbuat dari tanah. Itulah mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar. Dan mimpi ini yang tidak dimengerti oleh Nebukadnezar juga. Apalagi oleh para ahli nujum. Yang bisa mengartikan mimpi itu adalah Daniel. Jadi sekali lagi, mimpi patung yang besar, patung yang tinggi, mukanya terbuat dari emas, dada dan tangannya terbuat dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, kakinya nih dari besi dan sebagian juga dari tanah. Lalu Daniel mengartikan mimpi itu. Sekarang sudah menjelaskan mimpinya, lalu mengartikan mimpi bahwa
kepala yang terbuat dari emas itu adalah pemerintahan sang baginda raja, yaitu sekarang Raja Nebukadnezar sedang memerintah. Setelah itu akan muncul 3 kerajaan yang digambarkan si perak, seperti tembaga, dan seperti besi dan tanah itu. Itu akan muncul kerajaan-kerajaan baru, dan masalahnya adalah terungkitlah sebuah batu. Lama-lama batu itu menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Batu itu menimpa kaki patung itu, dan patung itu baik dari kepala sampai ke seluruh kakinya hancur lebur. Patung itu hancur lebur, rusak, tidak berbentuk lagi karena adanya batu yang tadinya sepertinya kecil menjadi besar, dan itu terungkit oleh bukan tangan manusia, oleh siapa? Oleh Allah yang Maha Kuasa tentunya. Terungkit begitu lalu rusak. Dan ketika Daniel menyampaikan mimpi itu dan memberikan arti kepada Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar senang, dan hasilnya Daniel diangkat menjadi pemimpin yang terhormat, pemimpin boleh dikatakan nomor 2 setelah Nebukadnezar, seperti Yusuf. Daniel dimuliakan. Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami kemuliaan di masa-masa sekarang ini? Salah satu cirinya adalah berani mengambil keputusan. Daniel itu berani seperti Esther, mempertaruhkan nyawanya untuk menghadap raja. Seperti Esther juga, tidak ada waktu untuk bertemu raja. Tetapi Mordekai berkata, siapa tahu Esther, dalam situasi yang sulit ini, justru Allah memakai engkau. Bapak Ibu, siapa tahu dalam situasi sulit ini, justru Tuhan ingin memakai Bapak Ibu dalam porsi Bapak Ibu masing-masing. Dalam situasi kondisi Bapak Ibu masing-masing, Tuhan memakai itu. Kenapa? Karena orang yang berani bertaruh sungguh-sungguh itu akan mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Atas pertolongan Tuhan yang luar biasa, Daniel sekarang menjabat menjadi pemimpin bangsa yang begitu terhormat, kedudukan yang tinggi. Lalu Daniel juga ingat, Daniel ini bukan egois. Ada 3 temannya, dia usul kepada raja, raja, tolong ketiga teman ini juga diberikan tugas untuk memerintah di bagian-bagian yang lain. Dan ketiga temannya ini pun diangkat untuk memerintah di kota-kota yang lain. Luar biasa. Kalau berani melangkah, dan berani ini nanti kita akan pada poin yang selanjutnya, ya, yang kedua, ini ada kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa berdiam diri dalam situasi sekarang ini. Kita harus melangkah. Melangkahnya apa? Ya, sebentar pada poin yang kedua dan poin ketiga lebih jelas lagi. Jadi ada memuji Tuhan. Ada satu lagu. Oke, ini lagu Pentakosta zaman lama. Kayaknya Pak Tony ingat lagu ini. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Nah, demikianlah. Itu ekspresi pujian, seolah-olah Daniel sedang memuji Tuhan. Bapak Ibu juga kita memuji Tuhan. Coba
Justru letak kemenangan kita kalau lagi susah, lagi sedih, lagi loyo, lagi tidak bersemangat, lagi takut, lagi tidak tahu apa-apa. Pujilah Tuhan. Sesuatu yang kontras dari kondisi kita. Dan kalau kita memuji Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada kita seperti Daniel, dimuliakan, maka apa? Nama Tuhan ditinggikan. Amin. Pujilah Tuhan yang pertama. Milikilah gaya hidup memuji Tuhan. Oke. Yang kedua, mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Nah, sebetulnya kalau menurut saya, ini bagian pertama itu bagian terakhir. Cuma saya ngikutin PPT-nya, jadi ya oke lah, saya sampaikan pertama. Yang pertama itu harusnya mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan, yang menjadi poin yang kedua ini. Nah, Daniel itu memiliki keberanian, bukan karena apa? Karena nekat. Ini penting. Antara nekat dan berani itu bedanya tipis. Di mana bedanya? Berani itu karena mengandalkan Allah. Nekat itu tanpa perhitungan, berarti melupakan mengandalkan Allah. Kan gitu? Bedanya tipis toh. Berani nekat kan sama-sama berani. Berani itu karena apa? Mengandalkan kekuatan Allah. Nekat tanpa perhitungan, asal berani aja. Itu berarti tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita bukan nekat, tapi kita berani. Bukan juga karena kuat dan gagahnya, bukan. Tetapi karena sikap mengandalkan Allah. Bapak Ibu, kita ini lemah. Tidak mempunyai kekuatan apapun juga. Dalam situasi yang sulit, kadang kita merasa dikecilkan. Rasanya kita kecil dan merasa tidak sanggup menahan segala sesuatunya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, sebagaimana Daniel, bukan karena sembrono, bukan karena gagah-gagahan, bukan juga karena nekat, Allah memberikan kekuatan. Kita baca lebih dulu. Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah bersumber hikmat dan kekuatan. Hikmat sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Pertanyaannya, hikmat itu apa? Kita perlu hikmat, ya. Hikmat itu apa? Hikmat adalah bukan kepintaran. Hikmat adalah kemampuan memahami kebenaran firman Tuhan dan kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan memahami kebenaran firman Tuhan, dan kita juga diberikan kemampuan untuk mempraktekkannya, untuk melakukannya. Itulah hikmat. Hikmat beda dengan pinter, cerdas, atau IQ tinggi, beda. Orang yang cerdas, orang yang pinter, bergelar S3, doktor dan sebagainya, bahkan profesor sekalipun menjadi guru besar, belum tentu mengerti firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah kita, berbahagialah kita kalau kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Karena apa? Kita diberikan kemampuan memahami firman Tuhan, dan tentunya kita juga diberikan kemampuan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu benarlah Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itulah hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sering orang bertanya begini, hikmat itu apa toh? Enggak salah kalau bertanya, hikmat itu apa? Tapi pertanyaan yang tepat adalah, hikmat itu siapa? Hikmat itu apa? Ya tadi jelas, kemampuan memahami kebenaran firman Tuhan dan kemampuan melakukan firman Tuhan. Tapi pertanyaan yang tepat adalah, hikmat itu siapa sebetulnya? Kalau kita lihat dari Amsal, dari kitab Mazmur, maka kita tahu hikmat adalah Allah itu sendiri. Mimpi itu datang dari Allah.
Maka mimpi itu hanya bisa dipecahkan oleh Allah. Dari semua orang-orang pintar yang ada di Babel, ada Kasdim dan sebagainya itu, tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi. Jangankan mengartikan mimpi, menjelaskan mimpinya Raja Nebukadnezar pun tidak mampu. Apalagi mengartikannya. Mengapa? Karena mereka semua mengandalkan kemampuan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dirinya sendiri. Dan Daniel menyadari ketidakmampuannya, maka dia datang kepada Allah, mohon hikmah, dia berseru pada Allah, Tuhan, beritahukanlah kepadaku mimpi Raja Nebukadnezar itu. Dan beritahukanlah juga apa arti dari mimpi Nebukadnezar itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak tahu hidup Bapak Ibu, datanglah pada Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Mintalah Tuhan, beritahukan kepadaku apa yang harus aku lakukan dalam hidup ini. Beritahukanlah kepadaku Tuhan, karena aku tidak tahu dan Tuhan memberikan hikmat. Daniel bukan hanya mengatakan hikmat, tapi dikatakan juga kekuatan. Coba kita lihat ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ada kekuatan. Apa itu kekuatan? Jadi, ada hikmat dan kekuatan. Kekuatan itu apa Bapak Ibu? Kekuatan itu hanya bisa diperoleh kalau kita itu menempel pada sang penguasa. Karena itu Tuhan memberikan satu ilustrasi yang baik, yaitu tentang pohon anggur. Di luar aku, kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Artinya apa? Ranting itu harus menempel pada carang anggur itu, supaya ranting ini menjadi kuat dan menghasilkan buah. Jadi kekuatan yang kita terima adalah kalau kita menempel kepada Allah, mendekat kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu putuskan hari-hari ini, di tengah ketidaktahuan, di tengah ketakutan, di tengah khawatiran, di tengah dunia yang gelap ini, mendekatlah pada Allah. Dan Allah itu akan memberikan semacam energi, kekuatan, mengalirkan kekuatan itu di dalam kekuatan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita kuat dan kita cakap seperti Daniel. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kan itu ada lagunya. Engkaulah kekuatanku dan perlindunganku. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat kitab Mazmur secara khusus, itu kan orang-orang yang memuji Tuhan, termasuk Daud, karena yang banyak menulis Mazmur itu Daud, adalah orang-orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Karena diberikan hikmat dan diberikan kekuatan oleh Tuhan, maka hasilnya adalah memuji-muji Tuhan. Hikmat dan kekuatan ini begitu penting. Hari-hari ini kita sungguh perlu bergantung pada Allah. Supaya apa? Supaya keputusan langkah-langkah hidup kita itu tidak keliru, tidak salah. Karena sebagaimana yang kita hadapi. Coba klik yang gambar selanjutnya. Di bawah nomor 2. Ya. Ya, Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah bersumber hikmat dan kekuatan. Hikmat sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Kekuatan dari Tuhan juga sangat kita perlukan karena perjalanan hidup tidak selalu mudah untuk dilewati. Jadi kekuatan mendekatlah. Orang yang mendekat pada Allah mendapatkan kekuatan baru dan diberikan hikmat untuk mengatasi masalah hidupnya. Itu yang kedua. Bapak Ibu, alamilah hal yang demikian. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Oke, pelajaran yang ketiga dari Daniel apa? Yang ketiga adalah mempercayai Allah itu menjawab doa. Ya, mempercayai Allah itu penjawab doa. Di dalam ayat 23 Daniel juga memiliki keberanian. Ya, tadi sudah dibaca ayat 23.
Dan sekarang kita baca, Daniel juga memiliki keberanian di dalam hidupnya karena mengetahui bahwa Allah adalah pribadi menjawab doa-doanya. Bapak Ibu, berapa kali Daniel menghadap Allah setiap harinya? 3 kali. Kapan? Sore. Kalau ingin mendapatkan hikmat, kekuatan, pengertian, sering-seringlah mendekat Allah, berdoalah. Di gereja kita ada doa pagi lewat Zoom. Kalau bisa mbok ya ambil, kecuali kalau ada kegiatan pagi ya. Nah, kegiatan kita kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ya tidak selalu bisa, tetapi ya ambil keputusan untuk berdoa pagi. Bisa, ambil bagian. Nah, kenapa? Allah itu menjawab doa. Coba Bapak Ibu, lihatlah doa-doa orang percaya. Musa mengeluarkan Israel menuju ke tanah perjanjian. Musa menghadapi masalah yang sangat besar. Apa? Laut Tibero. Kira-kira Musa berdoa enggak? Walaupun di sana enggak ditulis katanya, Musa berdoa dengan kusuknya gitu, enggak ada gitu ya. Tapi sebagai orang percaya, Musa berdoa. Apa yang dihasilkan dari doa? Laut Tibero terbelah. Setelah itu melewati apa? Bangsa Israel melewati apa lagi? Sungai Yordan. Bukan lepas dari Laut Tibero yang besar. Sungai Yordan. Israel berdoa memohon Tuhan, lalu diberikan petunjuk, imam-imam melangkah lebih dulu, bawa tabut Tuhan, melangkah masuk. Yordannya terbuka lagi, Israel lewat. Bapak Ibu saya ingatkan, sesederhananya doa, doa itu punya kuasa. Mungkin kita aja bisa berkata begini, Tuhan, habis itu udah nggak bisa ngomong. Cuma ngomong Tuhan gitu aja. Nggak bisa ngomong habis itu. Kata-kata itu, jeritan doa yang dari hati. Bukan sekedar kata-kata, tapi lahir dari hati. Itu benar-benar melahirkan kuasa dan mukjizat. Amin. Elia berdoa, datang mukjizat. Api turun dari langit. Bapak Ibu berdoa, kita semua berdoa. Tuhan hadirkan mukjizat. Amin. Itu sebabnya percayailah Allah itu penjawab doa. Jangan kecewa kalau doa kita belum dijawab. Teruslah berdoa bagi kita. Nah, Bapak Ibu, saya bacakan teka-teki dari mimpi raja yang sulit itu. Oke, diklik. Dipecahkan ya. Itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Karena itu mempercayai bahwa Allah adalah penjawab doa yang tepat waktu, memberi kita ketenangan dan keberanian untuk melewati perjuangan iman di dalam Dia. Kalau kita tahu Allah itu penjawab doa, kita berdoa, Tuhan memberikan ketenangan pada kita. Amin. Sedikit bersaksi Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya menerima WA dari Pak Simon. Pak Heru ikut literasi demokrasi pemilu damai 2024 ya. Tolong isi linknya. Ya ikut. Selesai sudah. Saya isi langsung. WA kedua. Pak Heru tolong mempersiapkan materi literasi demokrasi pemilu damai 2024 mewakili PGIS. Jujur Bapak Ibu, saya kan nggak ngerti politik. Firman Tuhan aja terbatas ngertinya. Lalu harus membuat dan mempresentasikan materi tentang pemilu damai dengan judul, dengan tema pilihan berbeda sementara persaudaraan itu selamanya. Lalu teman-teman nunjuknya saya. Saya mikir, saya takut. Lalu saya berdoa. Pada saat berdoa itu Tuhan kok ingatin gini. Hari Minggu kamu kan khotbah iman dan keberanian toh. Ih, jengkelek gitu saya kaget. Iya disadarkan itu. Kamu kan khotbah iman dan keberanian toh. Iya Tuhan. Rupanya dengan pernyataan begitu di dalam hati saya itu,
Tuhan menginginkan sebelum kamu khotbah tentang iman dan keberanian, praktekkan dulu keberanian dalam diri kamu. Iya Tuhan. Jadi sebelum khotbah harus saya alami dulu keberanian itu. Akhirnya saya bilang, baik Pak Simon, saya buat materinya. Mudah Pak Bu. Kalau ngomong di depan seperti gini aja, masih lebih mudah. Tapi kalau membuat materi, lalu materi itu dibuat PowerPoint, dibaca oleh banyak orang. Siapa yang hadir? 150 orang. 150 orang itu siapa? Tokoh-tokoh agama, para penyuluh agama, mahasiswa, lalu siswa-siswa SMA datang. Lalu juga beberapa orang-orang dari Kementerian Agama datang. Total 150 orang. Saya harus membuat satu materi yang harus pas dengan temanya, yaitu pilihan berbeda itu sementara, persaudaraan itu selamanya. Jujur, takut saya. Mendadak lagi waktunya. Datang SMS lagi, Pak Heru, PowerPoint-nya udah ditunggu nih, tolong segera kirim. Padahal belum jadi. Materinya belum ada nih di otak. Apa ini? Ini kesaksian ya, saya alami. Berdoa Tuhan. Satu-satunya cara berdoa Tuhan. Berdoa, mohon hikmat Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan ini berkaitan dengan tema ini. Lalu saya coba-coba. PGIS itu kan ada linknya dengan PGI. Saya coba pelajari PGI itu dalam pernyataan-pernyataannya apa tentang pemilu 2024 itu. Dari situlah saya diberikan satu pengertian, saya buat materi, saya buat PPT. Nah saudara, kemarin Jumat itu saya diberikan kesempatan mempresentasikan, ditemani 2 narasumber dari Kementerian Agama dan satu lagi seorang wartawan bicara soal media, dan puji Tuhan semuanya lancar. Amin. Waduh, hati saya tuh sukacita saudara. Tadinya stres saudara, takut, bingung, gak ngerti apa yang disampaikan, tetapi materi yang itu pas sesuai dengan tema. Saudara, melalui pengalaman saya ini, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, juga kepada saya khususnya, jangan takut. Justru itu kalau saya katakan, poin yang pertama itu menjadi poin yang ketiga seharusnya. Karena hasil jawaban doa poin 2 dan poin ketiga itu, apalagi poin ketiga, Allah itu adalah penjawab doa. Maka lahirnya poin yang pertama, Daniel memuji-muji Allah. Dan saya pulang ke Malindu dengan hati lega. Dengan hati lega. Satu hal saudara saya kesaksian, begitu saya datang ke ruang Onyx di Hotel Aston itu, rupanya orang mengenali saya akan pakai jas, saya pakai baju pendeta. Aduh, Bapak pendeta ya? Iya. Bapak sebagai narasumber ya? Iya. Langsung dimasukkan ke ruangan khusus saudara. Di ruangan khusus untuk berbicara. Di situ disiapkan minuman, makanan. Jadi silakan Pak Heru kalau mau minum, mau makan apa aja boleh. Sebelum acara dimulai, ya ngopi dulu saudara saya. Wah enak juga ya, lain kali jadi narasumber gitu. Diperlakukan demikian. Tapi intinya, mari Bapak Ibu, di tengah situasi ini, kita memiliki iman dan kita tunjukkan dalam keberanian kita melangkah. Karena hikmat Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan sembrono, bukan asal-asalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian. Aku punya Allah yang luar biasa.